bahwasanya jika kita ingin meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan memang Allah Maha Pemberi, War-Razik, beri rizki. Adapun masalah di sini, untuk kita meminta kepada makhluk ada syaratnya. Kita boleh saja meminta kepada makhluk dengan syarat. Ada 3 syarat untuk kita dibolehkan meminta kepada makhluk. Yang pertama yaitu hendaknya makhluk tersebut hayyun, hidup. Jadi nggak boleh kita minta kepada orang mati. Yang kedua hadir, orangnya hadir, ada orangnya. Hadir ini bisa hadir di hadapan kita, juga bisa hadir di tempat yang lain. Mungkin kita meminta tolong dengan lewat telepon. Intinya dia di manzilatil hadir. Jadi hadir, dia nggak ada orangnya di hadapan kita, cuman dia berada di kedudukan hadir. Misalkan misalkan teman antum lagi di pasar, minta tolong belikan jeruk. Ya nggak ada kan di hadapan antum kan? Sekarang antum di sini kan, gitu kan? Sekarang antum di pondok nih. Misalkan Abid ada di pasar, antum pengen beli jeruk, akhirnya nelpon Abid. Bid, tolong berikan anak jeruk sekalian kan, di pasar. Nah ini fi manzilatil hadir. Jadi dia orangnya nggak ada, cuman kedudukannya seakan-akan hadir. Yang ketiga, dia mampu. Jadi adapun perkara-perkara yang dimampui seorang makhluk, kita boleh meminta kepada mereka. Adapun memberi rizki, memberi anak, kemudian yang lainnya itu khusus untuk Allah. Jadi kita tidak boleh meminta kecuali perkara-perkara yang makhluk itu mampu. Kemudian juga kita dianjurkan tatkala kita meminta tolong, hendaklah kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun meminta tolong kepada makhluk, ini juga boleh dengan syarat yang sama. Yang pertama itu harus dia hadir, yang kedua dia hidup, yang ketiga dia mampu untuk menolong. Adapun pertolongan yang sifatnya itu kekhususan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kecuali hanya meminta kepada Allah. Seperti meminta tolong untuk mempermudah dia beribadah kepada Allah. Karena memang kita beribadah ini tidak lain itu merupakan isti'anah atau bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Jadi maksud di ayat ini juga di antara faidahnya, tatkala dibarengi ibadah dan isti'anah di sini. Sedangkan ibadah itu kan umum ya, isti'anah lebih khusus. Isti'anah kan termasuk dalam ibadah kan. Nah di sini kenapa dibarengi? Karena isti'anah ini untuk menunjukkan bahwasanya isti'anah itu kita tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan pasti ada isti'anah dari Allah. Ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak ada bantuan dari Allah, maka kita tidak bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Begitu juga kita tidak bisa meninggalkan keharaman-keharaman yang Allah haramkan.